Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 10 Desember 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Keadilan Allah untuk Semua. Keadilan Allah untuk semua. Firman Tuhan terambil dalam Mazmur 65 ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan Engkau menjawab kami. Ya Allah yang menyelamatkan kami. Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi dan pulau-pulau yang jauh. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar tentang konsep keadilan Allah ternyata tidak hanya berlaku untuk diri kami sendiri, namun terjadi berlaku untuk semua manusia, bahkan untuk keseimbangan alam ciptaan Tuhan yang ada di dalam dunia dan jagat raya ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, keadilan Allah untuk semua atau sahabat seperjalanan biasanya berdoa adalah keadilan Allah untuk diriku. Apa bedanya keadilan Allah untuk semua dan keadilan Allah untuk diriku? Sahabat seperjalanan, kita tahu dengan jelas sewaktu Allah menciptakan alam semesta, Allah tidak hanya mengurus dirimu sendiri, tapi Allah mengurus seluruh alam ciptaan yang ada diciptakan oleh Allah, dari tumbuhan, dari yang ada di langit, yang ada di daratan, yang ada di udara, yang ada di laut, yang ada di bawah bumi. Bahkan tentunya engkau sebagai ciptaan yang sebagai termulia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Sahabat seperjalanan, sewaktu kita hanya berpikir tentang keadilan Allah hanya untuk diriku saja, maka pada saat itulah engkau sedang bertindak tidak adil ke dalam kehidupan ini. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kita berikan contoh yang sangat sederhana. Sewaktu engkau punya anak tunggal dan anak satu-satunya, maka engkau tidak perlu memikirkan buat anak yang lain, sebab anakmu hanya sendiri, yaitu anak tunggalmu. Tetapi sewaktu anak ada 2, ada 3, ada 4, ada 5, dan luar biasa istri saya adik-beradiknya ada 13. Maka keadilan itu tidak bisa berdiri sendiri. Karena orang tua harus berlaku adil kepada anak pertama sampai ke anak 13 itu secara baik dan secara terencana. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, sewaktu kita sakit, Tuhan, mengapa engkau tidak adil? Ingatlah bahwa ada yang lebih sakit dari kehidupanmu. Sewaktu engkau terpuruk, ingatlah ada orang yang hidupnya jauh lebih buruk daripada dirimu. Sewaktu engkau merasa tersakiti dan hidup dalam kepahitan, ingatlah ada orang yang jauh lebih sakit hidupnya dan lebih pahit hidupnya daripada dirimu sendiri. Sebut saja di dalam dunia ini, Ayub adalah pribadi yang paling menderita, dan kita boleh katakan menyebutkan Ayub sebagai orang yang tidak menerima keadilan yang tertinggi di muka bumi ini. Alkitab mengatakan Ayub itu adalah orang yang saleh. Tidak ada yang lebih daripada Ayub. Tetapi Ayub tatkala membandingkan dengan seluruh umat manusia, dia merasa diperlakukan tidak adil. Tetapi Ayub tatkala membandingkan dengan Yesus yang berkorban, yang menderita secara manusiawi, secara duniawi, tidak ada hal yang baik yang diterima oleh Yesus. Hidupnya pendek umur, dari terlahir terancam dibunuh, bahkan sampai kemudian hidupnya pun memang dibunuh di kayu salib. Di mana letak keadilan kalau semata-mata berbicara tentang keadilan? Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, Tuhan akan menjawab segala apa yang kita butuhkan. Tuhan akan membela setiap peristiwa buruk yang terjadi dalam hidup kita. Mazmur 65 ayat ke-8, apa yang dikatakan firman Tuhan? Bahwa perbuatan-perbuatan Allah itu dahsyat. Apa yang dikatakan dahsyat? Allah bisa melakukan banyak hal dalam setiap hidup sahabat seperjalanan. Menjadi baik segala sesuatunya. Yang gelap menjadi terang benderang. Yang terhambat menjadi lancar. Kemiskinan diubah menjadi kelimpahan. Sakit penyakit dipulihkan menjadi kesehatan yang sempurna. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Namun ingat baik-baik. Keadilan Allah itu berlaku untuk semua di dalam dunia ini.
Tatkala kita meminta keadilan, ingat baik-baik. Ada banyak orang yang lebih buruk keadaannya dari kita pun juga meminta keadilan. Sewaktu engkau berdoa untuk rumah tanggamu, ya Tuhan, tolonglah supaya anak saya bisa masuk universitas. Engkau pernah tidak peduli bahwa ada orang yang dekat keluarga dari tetangga-tetanggamu, jangankan untuk kuliah, ya Tuhan. Kalau hari ini bisa makan, besok 1 minggu saja, kami dapat makan, kami tidak bisa sekolah, tapi kami dapat pekerjaan, kami dapat makan, maka kami akan bersyukur. Tetangga kita tidak berpikir tentang bagaimana melanjutkan studi ke universitas. Dia sedang berjuang untuk masalah yang sangat pokok, yaitu makanan. Tatkala kita melihat hal tersebut, maka sewaktu kita tidak terlalu cepat meminta keadilan kepada Allah. Ada orang-orang yang hidupnya jauh sebetulnya dikategorikan hidup ini tidak adil buat orang-orang yang lebih bawah dari kita. Sahabat seperjalanan, dengan kita dibukakan mata rohani kita, bahwa selain kita menuntut hal-hal yang baik dalam kehidupan kita, ingatlah ada orang-orang lain juga yang lebih buruk dari keadaannya dari hidup kita, meminta tentang hal-hal yang baik dalam hidupnya. Hal-hal baik itu bisa makanan, bisa kesehatan, bisa pendidikan, bisa masa depan. Namun ingat baik-baik bahwa Allah itu sedang berlaku adil. Tidak hanya untuk dirimu, tapi untuk semua orang. Apa yang Alkitab katakan? Allah itu adil untuk orang-orang yang berseru meminta keselamatan. Dan engkau adalah yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi, bahkan untuk pulau-pulau yang paling jauh. Keadilan Allah berlaku untuk semua umat manusia, bahkan yang terlupakan, yang terpencil, bahkan yang tersesat di hutan, tidak ada yang menemukannya. Keadilan Allah itu berlaku untuk semua. Sehingga sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, selain engkau belajar memahami hatimu sendiri, belajarlah memahami hati Allah. Hati Allah itu mengajarkan kepada kita tidak hanya menerima berkat, tapi kita minta kepada Allah agar kita diberikan kepedulian. Kita diberikan empati. Kita diberikan mata yang terbuka untuk hidupmu. Tentunya tidak usah diajarkan. Bisa dengan sendirinya. Tapi Tuhan meminta kita untuk membuka mata untuk hidup orang lain. Sahabat seperjalanan, saya bersyukur Tuhan kirimkan orang-orang yang mendukung pelayanan pribadi saya dalam pelayanan anak-anak asuh. Mereka melihat mereka tidak bisa mengerjakan, tapi mereka bisa mendukung pelayanan ini. Tatkala saya melihat ada banyak hidup orang lain termasuk anak asuh yang tidak seberuntung daripada sahabat seperjalanan, yang tidak seberuntung saya pribadi. Maka kita melihat bahwa ada ketidakadilan dalam dunia yang berdosa ini, yang tanda kutip dialami oleh orang-orang lain yang melebihi kesusahannya daripada diri kita. Mari sahabat seperjalanan, sebelum kita meminta keadilan Allah untuk diriku, biarlah kita boleh terbuka mata kita bahwa ada banyak orang yang sedang meminta keadilan dari Allah yang hidupnya lebih buruk dari kita. Kita percaya Allah Maha Dahsyat bisa melakukan perkara-perkara yang luar biasa untuk dirimu. Tapi Allah juga Maha Dahsyat. Allah juga sumber keselamatan untuk orang-orang lain yang Alkitab mengatakan engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi dan pulau-pulau yang jauh. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, ajarkan kami tidak hanya meminta keadilan untuk diri kami sendiri. Namun ada banyak orang yang sedang meminta keadilan dari Allah yang hidupnya lebih terpuruk, lebih buruk, kondisinya lebih bawah daripada kami semua. Bapa dalam surga, hamba-Mu berdoa buat yang sedang sakit Tuhan jamah sembuhkan. Bagi yang sedang menghadapi masalah Tuhan bukakan jalan. Yang sedang berdoa memohon dan mengharapkan sesuatu, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan. Keadilan Allah untuk semua, tidak hanya untuk dirimu. Tuhan memberkati kita semua. Amin.